Bangun pagi-pagi menuju ruang ini untuk mengikuti GKM SM. Kami SSAH selalu siap. Kalau tidak siap, Pak Ferry marah. Untuk melengkapi KPI kami. Bisa, harus bisa, pasti bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih izin juru yang terhormat, para pejuang mutu dan para manajemen. Izinkan kami dari PSS Ahad ingin memperkenalkan dan mempresentasikan hasil inovasi kami, yaitu dengan judul menurunkan 5% jumlah pegawai universitas dengan inovasi efek 3F 3K periode Februari sampai dengan Mei 2024. Berikut adalah jadwal kegiatan kami mulai Februari 2024 sampai dengan Mei 2024. Berikut adalah profil tim kami: Pak Panji Ahmad Kurnia sebagai fasilitator, saya sendiri Dr. Nazia Walia sebagai ketua, dan Pak Ilham Hatami sebagai anggota. Selamat menyaksikan presentasi kami. Selamat pagi. Pagi, Pak Bos. Jalan Buli macet aja bentor, bikin macet. Mas Ilham, coba kita tes dulu sekarang. Ada berita apa hari ini? Siapa bos? Cepet. Siapa bos? Aduh, panitia sabotase ini. Kasih kandas. Jam 3 ini tuh.
lagi agar segera mencari solusi menyelesaikan terjadinya tingkat obesitas yang sangat tinggi di negeri Antam ini, agar supaya rakyat kita tetap sehat, makmur dan sejahtera. Jangan melakukan hal-hal yang di luar daripada tugas pokok Kementerian Kesehatan. Demikian, terima kasih. Waduh, gimana nih? Kita udah disebut ini. Kita harus bikin inovasi nih, nggak bisa diam aja ini. Gimana nih? Bagaimana masalah obesitas ya Pak Bos ini? Nah, jadi gini, sebenarnya kebiasaan pegawai Antam itu dari yang tadinya berangkat kerja, habis itu mengkonsumsi makanan minimal seperti biasa. Terus ada dua tipe di pegawai kita. Yang satu yang berolahraga dan yang tidak berolahraga. Lihat tuh, ada 66 pegawai kita yang tidak berolahraga. Gimana nggak obesitas kantor kita ini? Terus habis itu akhirnya pegawai tidur. Nah, setelah itu kita memiliki beberapa akar penyebab nih. Yang pertama dari faktor manusia, yaitu pegawai itu pada malas berolahraga. Yang kedua dari faktor mesin, fasilitas kita masih kurang memadai nih. Terus yang paling utama itu faktor metode, yaitu tim kita belum bikin prosedur kesehatan. Nah kalau kayak gini, menurut dokter sendiri, gimana target kita ke depannya nih? Kita bikin aja Pak Bos. Kita lihat dulu dari QCDSM-nya, ya. Dari sisi quality yang tadinya penurunannya 0%, kita buat targetnya jadi 5%. Dari sisi cost yang harus kita rujuk pasien yang sakit itu SPPRM lebih dari 5 miliar, kita efisiensi biayanya 264 juta lebih. Dari sisi delivery yang tadinya ada jadwal, kita buat ada jadwalnya. Kemudian dari sisi safety, dari yang pegawai yang kita suka mengatur, kita buat jadi lebih fit. Dari sisi moral yang tadinya nggak ada kebiasaan olahraga, kita buat pegawai kita jadi terbiasa olahraga. Wah, berarti sasaran kita sesuai nih dengan progres kita untuk mengendalikan obesitas. Terus sekarang kita harus cari solusinya. Gimana kita pilih solusinya? Kalau dari Mas Ilham, gimana solusinya? Pak Bos, bagaimana kalau dari poster Pak Bos? Ya, poster gitu lagi kita udah buat, kita tempel di dinding, di mobil, dimanapun. Pegawai mana ada yang kita sih nggak usah pilih-pilih solusi kayak gitu. Kalau menurut dokter sendiri, ada nggak solusi lain? Gimana Pak Bos kalau kita buat inovasi efek 3F, 3K, 3 kali fitness, 3 kali kardio per minggu, kita tentuin juga pola makannya, kita langsung pantau dari tim kesehatan dan tim gym terpulih Pak Bos, gimana? Wah, boleh juga solusi ini. Ini salah satu yang kita butuhkan. Nah, kita simpan dulu satu solusi ini. Nah, ada lagi nggak solusinya dari Mas Ilham? Pak Bos, bagaimana kalau kita senam Pak Bos? Iya, itu senam lagi. Kita udah senam seminggu sekali, mana bisa efektif. Apalagi buat warga yang tinggal di pulau, mana sempat untuk senam kayak gitu. Kalau gitu, pilihan senam kita nggak usah pilih lah. Nah, berarti kita sekarang fokus untuk inovasi kita, yaitu inovasi efek. Nah, nanti kita muncul ke proker kita, terus kita beri judul, yaitu menurunkan 5% jumlah pegawai obesitas dengan inovasi efek pada periode Februari sampai Mei 2024. Hal ini juga selaras dengan misi Antam di tahun 2030 di poin kedua, yaitu mengoptimalkan sumber daya dengan mengutamakan keberlanjutan, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan. Nah, setelah kita udah tahu nih selaras misi Antam, terus pelaksanaannya gimana Dok? Setelah perbaikan kita. Nah Pak Bos, tadi inovasinya kita efek itu, kita buat dulu risetnya Pak Bos. Tentuin dulu metode olahraga yang cocok, kira-kira pola makan yang kayak gimana ya. Kemudian siapa aja yang kita mau targetin buat pegawai obesitasnya. Setelah kita riset Pak Bos, kita lakukan sosialisasi, disebarin ke informasinya ke semua warga bahwa ada inovasi kita terkait pentingnya edukasi tentang olahraga dan pola makan yang benar. Kemudian setelah sosialisasi, kita panggil pegawainya, kita ukur berat badannya, kita ukur tinggi badannya dengan lingkar perutnya, kemudian kita sesuaikan pola makan yang sesuai dengan pegawainya. Setelah kita ukur nih Pak Bos, kita praktekin inovasinya kita. Mulai dari metode olahraga 3 kali fitness, 3 kali kardio per minggu, dipantau langsung oleh pelatih gymnya supaya nggak ada yang cedera Pak Bos, iya kan? Setelah kita praktekin, kita evaluasi. Kira-kira program ini udah bener nggak? Udah sesuai dengan target kita nggak Pak Bos? Gitu Pak Bos, gimana? Wah, sudah sesuai nih, sudah diterapkan juga, sudah ada hasil juga. Nah, setelah itu tadi kan ada alur permasalahan nih. Sekarang alur perbaikannya bagaimana Mas Ilham? Iya Pak Bos, jadi biasanya itu para pegawai kan tiap hari mereka berangkat bekerja Pak Bos. Jadi setelah mereka berangkat bekerja, para pegawai ini kalau jam istirahat ini mereka itu konsumsi makanan, minuman, jam istirahat. Nah di sini dilihat ada penarikan 6,78% untuk para pegawai yang berolahraga.
Nah ini dari 33% menjadi 40% tadi. Nah terus selanjutnya itu para pegawai biasa langsung istirahat atau tidur Pak Bos. Begitu Pak Bos. Wah, berarti ada hasil perbaikan kita bagus nih. Nah setelah itu kalau menurut dokter gimana nih untuk faktor ekonominya? Ada Dari perubahan? faktor ekonomi Pak Bos, dari sistem kita kalau menuju pasien sakit SPPM per orangnya per sekali kontrol itu 17 juta lebih Pak Bos. Nah, kalau udah 20 orang yang udah kita turunin nih Pak Bos, kita udah efisiensi 358 juta lebih. Besar kan Pak Bos? Wah besar banget itu, lumayan buat mobil dinas kita. Apalagi saya udah dapat mobil dinas lagi. Pak Bos. Wah kalau kayak gitu sasarannya gimana setelah perbaikan dok? Nah, sasaran yang tadi kita targetkan sisi quality 5%, ternyata lebih Pak Bos, 6,78%. Dari sisi cost yang kita targetin 264 juta lebih, kita bisa lebih 358 juta lebih. Dari sisi delivery, pegawai yang tadinya kita nggak ada program, udah ada programnya, udah sesuai dengan jam kerjanya pegawai. Kemudian dari sisi safety, pegawainya jadi yang tadi fit, lebih fit dan tidak terbiasa udah olahraga. Kemudian dari sisi moral, yang tadi kita targetin motivasi untuk pegawai, akhirnya pegawainya udah terbiasa berolahraga. Alhamdulillah, berarti kita sudah bisa menurunkan nih. Nah sekarang kita udah berhasil bikin inovasi. Terus kita standarnya gimana nih masih kita tetapkan yang caranya? Siapa Bos? Jadi untuk standar kita ini pertama membuat instruksi kerja sesuai dengan program kita yaitu program etik ini Pak Bos. Selanjutnya kita mensosialisasikannya di komite meeting internal HSSC Pak Bos. Nah setelah itu tentunya paling terakhir itu yaitu kita mensertifikasi para pegawai atau para warga Antam ini untuk dijadikan sebagai personal trainer Pak Bos. Wah mantap ini, mudah-mudahan program kita bisa terus berjalan. Sekarang kita lihat komentar dari atasan kita dan teman-teman kita. Siapa Bos? Inovasi efek yang sudah dilakukan Panitia SSA menurut saya sangat luar biasa, sangat bagus untuk bisa menurunkan efek obesitas dari karyawan Antam. Oleh karena itu kita menunggu inovasi-inovasi selanjutnya. Selamat untuk SSA. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman. Sebelumnya saya mendapat yang liver dan yang disarankan untuk mengikuti program dari PKN Ahmad. Jadi setelah saya mengikuti program tersebut, benar-benar saya turun dan saya deliver saya yang demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, kita berikan aplaus buat SSA. Ya, silakan Junjun untuk bisa memberikan pertanyaan.